Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya nih hari ini? Masih semangat ya? Sebelum belajar sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai pemanfaatan energi. Perkenalkan, nama saya Lana Putri Febriati, NPM 246. Mari belajar bersama-sama selalu berhemat energi. LKPD atau Lembar Kegiatan Peserta Didik, selalu berhemat energi. Tema 2 kelas 4, Lembar Kerja Peserta Didik LKPD 1, pemanfaatan energi. Nama siswa kelas. Tujuan pembelajaran 1, siswa dapat menentukan informasi tentang minyak jarak sebagai sumber energi alternatif dari bacaan. 2. Siswa dapat menyajikan teks laporan tentang minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. 3. Siswa dapat menjelaskan tentang tata cara meronce yang memanfaatkan bahan alami. 4. Siswa dapat berkreasi membuat suatu benda dengan cara meronce memanfaatkan bahan alami. Langkah-langkah kegiatan. 1. Duduklah bersama teman kelompokmu. 2. Bacalah teks di bawah ini bersama teman kelompokmu. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengelolaannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah, sehingga tidak diperoleh modal yang tinggi. Pada saat ini bahan bakar minyak atau BBM yang ada di pasaran disintesa dari produk petrokimia yang menggunakan bahan baku berasal dari minyak bumi. Ketersediaan minyak bumi sangat terbatas dan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga harganya akan semakin meningkat. Indonesia yang saat ini dikenal sebagai salah satu energi pengekspor minyak bumi diperkirakan juga akan mengimpor bahan bakar minyak pada 20 tahun mendatang, karena produk dalam negeri tidak dapat lagi memenuhi permintaan pasar yang meningkat cepat akibat pertumbuhan penduduk dan industri. Penghemat BBM yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Impres ini mengatur tentang langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam rangka penghematan BBM. Selain upaya penghematan, maka upaya untuk mengatasi krisis BBM juga dapat dilakukan dengan mengalihkan pemanfaatan energi fosil atau minyak kepada energi yang terbarukan atau renewable energy. Upaya ke arah penyediaan bahan bakar alternatif selain bahan bakar fosil terus diupayakan, antara lain dengan mengubah bentuk mesin serta menyediakan sumber energi lain selain bahan fosil. Di Indonesia, penelitian tentang alternatif pengganti bahan bakar fosil sudah lama dilakukan, yaitu dengan mencari bahan baku atau sumber daya alam yang dapat diperbarui energi terbarukan. Yang dapat digunakan adalah etanol dan biodiesel, yang bahan bakunya sangat melimpah di Indonesia. Bahan baku biodiesel atau etanol dapat berupa ketela pohon, tetes tebu, kelapa sawit, dan biji jarak. Tanaman-tanaman penghasil biodiesel ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyerap gas-gas CO2 dari udara untuk mengurangi pemanasan global, sebagaimana yang telah dicantumkan. Cara membuat minyak jarak. Cara 1. Biji jarak dijemur selama 2 hari. Setelah itu dipecahkan untuk memisahkan daging dan kulit biji jarak. Daging biji jarak digiling dan diperas.
3 kg biji jarak menghasilkan 1 liter minyak jarak. Cara 2. Cukup dengan mengukus 50 kg buah jarak selama 1 jam. Lalu daging dihancurkan dengan mesin blender. Setelah itu daging, buah dan biji sudah dihancurkan dimasukkan ke dalam mesin tanpa minyak dengan penekanan dongkrak hidrolik. Ampas diperas hingga menghasilkan minyak. 3. Diskusikan teks di atas setelah membaca bersama kelompokmu. 4. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu dan kelompok lain menanggapi. 5. Tanyakan jika ada yang belum dimengerti atau dipahami. Soal latihan. 1. Jelaskan kembali minyak jarak sebagai sumber energi alternatif sesuai dengan hasil diskusi kelompokmu. 2. Tulislah 3 tanaman penghasil biodiesel dan etanol selain minyak jarak. 3. Tulis kata-kata sulit yang dapat pada teks minyak jarak sebagai energi alternatif dengan menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. 4. Angsirlah huruf dalam kotak sesuai dengan kata-kata yang kamu temukan teks jarak sebagai sumber energi alternatif. Kunci jawab LKPD 1 bisa dilihat ya. Nih rubiknya. LKPD 2. 1. Duduklah bersama teman kelompokmu. 2. Amatilah gambar di bawah ini. Dilihat alat dan bahan: majalah bekas, kertas kado, bekas daun kelapa, lem, sumpit, penggaris, lampu, benang. Langkah-langkah pengerjaannya: potonglah majalah atau kertas kado sesuai pola di atas. Lilitkan pada potongan kertas atau majalah pada sumpit hingga membentuk gambar pola. Berikan lem pada ujung lilitan. Roncalah hasil gulungan sesuai kreasimu sendiri sehingga membentuk kalung atau gelang. 3. Diskusikan bersama teman kelompokmu menjadi gambar di atas. 4. Ketahuilah alat, bahan, dan langkah-langkah pembuatan karya kerajinan dengan cara meronce. 5. Tanyakan jika ada yang tidak dimengerti atau dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.